Pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Anda semua. Bersama saya, Aisyah, Pak Dr. Rustamrin Haris Akuba, dalam tips menang pemilu 2024. Pak Rustam, akhir-akhir ini, kita sering mendengar kata kampanye. Apa sebenarnya kampanye itu? Kampanye itu adalah kegiatan yang dilakukan untuk memenangkan pemilihan umum dengan cara membujuk para pemilih untuk memberikan suaranya kepada calon atau kepada partai. Sesuai dengan peraturan KPU nomor 15 tahun 2013, kampanye itu adalah kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih akan visi, misi, dan programnya. Ciri-ciri daripada kegiatan kampanye pertama adalah melibatkan jumlah besar dari masyarakat atau pemilih. Yang kedua, waktunya itu sangat terbatas, ada periode tertentu untuk kegiatan kampanye. Ketiga, kampanye merupakan kegiatan komunikasi yang akan menimbulkan aksi dan interaksi antara pemilih dan calon atau partai. Dan keempat, bahwa kampanye itu memberikan dampak tertentu baik bagi calon maupun bagi pemilih. Tujuan dari pelaksanaan kampanye yang pertama adalah menarik perhatian pemilih terhadap kandidat. Perhatian pemilih itu baik terhadap sosok atau figur daripada calon atau partai maupun terhadap visi dan misi serta program dari calon atau partai. Yang kedua, tujuan dari kampanye adalah untuk membangun kredibilitas calon di hadapan pemilih. Ketiga, yaitu untuk merubah perilaku pemilih dari yang sebelumnya mungkin tidak memilih, kemudian melalui kampanye dirubah pandangannya untuk memilih calon atau partai. Kesimpulan yang dapat saya tarik dari penjelasan Anda, kampanye itu adalah kegiatan untuk membujuk pemilih dan upaya meyakinkan pemilih terhadap visi, misi dan program dari calon agar pemilih memberikan suaranya kepada calon atau partai. Pak Rustam, kegiatan kampanye, menurut beberapa media yang saya baca, memerlukan biaya yang sangat besar. Nah, apakah kegiatan kampanye meningkatkan perolehan suara? Bagaimana pendapat Anda? Ada beberapa pandangan mengenai dampak dari kampanye terhadap perolehan suara. Pertama, menyatakan bahwa kampanye itu akan meningkatkan keterlibatan warga, partisipasi warga di dalam proses pemilihan. Dengan makin meningkatnya keterlibatan warga, maka diharapkan perolehan suara itu juga akan meningkat. Kedua, kampanye itu merupakan aktivitas membentuk pendapat publik baik terhadap calon maupun terhadap lawan dari calon. Jika calon mampu untuk merubah pendapat publik menjadi positif terhadap dirinya, maka kemungkinan besar perolehan suara akan meningkat. Sebaliknya, apabila lawan dari calon berhasil membentuk pendapat publik negatif terhadap calon, maka perolehan suaranya diharapkan akan terpengaruh, mungkin akan menurun. Pendapat ketiga menyatakan bahwa kampanye itu hanya memperkuat pilihan awal dari pemilih terhadap calon tertentu, sehingga apapun kampanye yang dilakukan, pemilih itu sudah punya pilihan awal, sehingga kampanye itu kurang berpengaruh nyata terhadap perolehan suara. Keempat, kampanye itu akan membangkitkan memori pemilih terhadap calon atau terhadap partai. Jika dalam memori pemilih calon atau partai adalah bersifat positif, maka kemungkinan pada pelaksanaan kampanye memori positif ini akan bangkit, sehingga
akan berdampak positif terhadap perolehan suara. Pendapat kelima menyatakan bahwa pemilih itu akan menentukan pilihannya sesuai dengan isu-isu yang berkembang di masyarakat pada saat kampanye. Jadi kemungkinan dia akan ditentukan bagaimana calon ini atau partai ini menanggapi isu-isu yang berkembang tersebut sampai pada proses pemilihan. Sehingga itu tergantung daripada upaya untuk menjawab tantangan atau isu-isu yang berkembang selama proses kampanye. Keenam, bahwa pemilih itu memilih calon atau partai tertentu menggunakan pintasan atau cara paling mudah untuk menentukan pilihan. Yang pertama, pintasan apa yang digunakan pemilih? Yaitu melalui tokoh-tokoh tertentu yang berpengaruh di masyarakat. Ada tokoh yang berpengaruh atau tokoh yang populer seperti artis. Dia akan memilih apa yang dipilih atau apa yang dianjurkan oleh para tokoh atau artis tersebut. Sehingga tidak jarang dalam proses pemilihan partai-partai itu menggunakan calon-calon yang berasal dari artis untuk menarik pemilih. Karena mereka itu jadi jalan pintas pemilih untuk menentukan pilihannya. Yang kedua, jalan pintas yang dipakai oleh pemilih yaitu mengenai stereotip atau stereotip dari calon atau partai itu. Jadi ada label yang melekat pada partai maupun pada calon. Nah, label ini yang dipakai untuk menentukan pilihan. Kalau label yang melekat pada diri calon atau pada partai itu negatif, maka kemungkinan pemilih tidak akan memilih calon atau partai itu. Kemudian proses yang ketiga adalah pintasan yang ketiga ini adalah rekomendasi. Jadi mereka itu hanya mengikuti apa yang disarankan oleh keluarga, oleh teman dekat, oleh organisasi politik tertentu, atau oleh tokoh tertentu. Jadi mereka itu mengikuti, tidak lagi berpikir, susah-susah berpikir untuk menentukan siapa yang akan dipilih, tetapi dia hanya akan mendengar apa yang dikatakan sahabat, apa yang dipilih oleh keluarga, apa yang ditentukan oleh partai politik, maka itulah yang akan menjadi pilihannya. Saya kira itu mengenai dampak dari kampanye terhadap perolehan suara dalam pemilihan. Saudara, pemilih memberikan suara pada calon dengan cara pintasan. Cara pintasan yaitu penentuan pilihan karena 1. Harisma dan atau popularitas calon. 2. Nama, stereotipe atau citra dari partai. 3. Rekomendasi dari kerabat, teman, keluarga, dan 4. Endorsement atau dukungan dari tokoh agama, tokoh politik, tokoh masyarakat, artis, seniman, atau olahragawan terkenal. Karena itu, hubungan silaturahim dengan keluarga, teman, kerabat perlu diperluas. Calon perlu berusaha lebih giat untuk mendapatkan dukungan dari tokoh-tokoh populer yang dikenal masyarakat luas, baik secara langsung dan tidak langsung. Pak Rustam, adakah cara kampanye yang berhasil yang bisa dijadikan contoh oleh para calon? Kampanye yang oleh para pakar dianggap paling sukses di zaman modern adalah kampanye dari Presiden Obama pada kampanye tahun 2008 di Amerika Serikat. Apakah rahasia kesuksesan dari kampanye Presiden Obama tersebut? Menurut para pakar, pertama adalah penggunaan pakar dan data yang akurat dalam setiap proses pengambilan keputusan kampanye, pelaksanaan kampanye itu. Para tim pakar menggunakan data-data, menganalisnya data dengan baik untuk menentukan kebijakan-kebijakan
yang akan dilakukan atau diterapkan selama proses kampanye. Kedua adalah perencanaan yang baik. Perencanaan disusun secara detail, day by day, setiap hari, bukan setiap minggu, setiap bulan, tetapi setiap hari secara rinci. Dan ini dilaksanakan secara patuh oleh tim kampanye. Yang ketiga, kekuatan dari tim manajemen kampanyenya. Nah, struktur organisasi dari tim kampanye Presiden Obama itu berbentuk sirkular, mengalir. Kebijakan diambil berdasarkan pola aliran, bukan berdasarkan hierarki dari atas ke bawah, tetapi aliran. Tidak ada hierarki antara satu bidang kampanye dengan bidang yang lain, tetapi masing-masing itu punya tugas yang harus dilaksanakan secara berkelanjutan. Keempat, kekuatan dari Presiden Obama pada kampanye yang lalu itu terletak pada pesan yang dibangun. Pada tahun 2008, pesan yang diusung oleh tim kampanye adalah perubahan, change. Segala sesuatu, segala aspek mengenai pemerintahan itu perlu dirubah secara total. Bukan hanya kepemimpinan pemerintahan, tetapi seluruh aspek pemerintahan harus dirubah. Change, itulah slogan pada periode pertama tahun 2008. Selanjutnya pada pemilihan periode kedua, maka Presiden Obama mengusung slogan forward atau lanjutkan. Kenapa? Karena keberhasilan dalam periode pertama ini perlu dilanjutkan pada periode berikutnya. Kemudian kelima, yaitu kekuatan dari kampanye Presiden Obama itu terletak pada integrasi. Baik integrasi pelaksanaannya, perencanaannya, evaluasinya, integrasi program, integrasi kegiatan. Seluruh kegiatan kampanye itu memiliki satu tujuan, sehingga segala aspek mengenai kampanye itu terintegrasi, saling menunjang. Kemudian yang keenam adalah penggunaan peralatan, sarana kampanye yang modern, yaitu penggunaan teknik teknologi informatika, penggunaan website, penggunaan internet di dalam setiap proses kampanye. Ada penggunaan peralatan yang lain, yang kunjungan, temu warga, tetap ada. Tetapi yang paling dominan adalah penggunaan teknologi informasi di dalam pelaksanaan kampanye. Itulah rahasia kesuksesan yang kita bisa ikuti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rustam. Pemirsa, sampai jumpa lagi pada tayangan berikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.